Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perumpamaan ini bukan sekedar cerita tentang surga dan neraka, tetapi kisah tentang hati manusia dan pilihan hidup yang kita buat setiap hari. Yesus menegur orang-orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham kitab suci. Mereka mengenal Musa dan para nabi. Mereka tahu hukum Tuhan. Tetapi masalahnya bukan pada kurang tahu, melainkan tidak mau mendengarkan dan melaksanakannya. Orang kaya dalam perumpamaan itu bukan dihukum karena ia kaya, tetapi karena ia menutup mata dan hati terhadap Lazarus yang menderita tepat di depan pintunya. Ia hidup nyaman tetapi tidak peduli. Saudara-saudari, seringkali kita pun seperti itu. Kita rajin ke gereja, tahu ajaran Tuhan, tetapi masih bersikap acuh terhadap sesama yang membutuhkan. Yesus mengingatkan kita, iman bukan hanya soal tahu yang benar, tetapi melakukan yang benar. Injil Lukas berkali-kali menegaskan bahwa Tuhan melihat hidup dengan cara yang berbeda dari dunia. Di dunia, orang kaya dianggap berhasil, dan orang miskin sering dipandang gagal. Tetapi di mata Tuhan, yang terutama bukanlah harta, melainkan kepercayaan kepadanya. Maria dalam Magnificat berkata, Tuhan meninggikan yang rendah
dan merendahkan yang congkak. Yesus pun berkata, "Berbahagialah orang miskin, celakalah kamu yang kaya bila hatimu terikat pada harta." Kekayaan, kenyamanan, dan kenikmatan bisa membuat orang merasa tidak membutuhkan Tuhan dan sesama. Sebaliknya, penderitaan sering membuat orang miskin lebih berserah dan berharap pada Tuhan. Yesus tidak mengutuk kekayaan, tetapi mengingatkan harta adalah titipan, bukan tujuan hidup. Saudara-saudari, bacaan dari Nabi Yeremia berbicara tentang dua jalan hidup. Jalan yang mengandalkan Tuhan yang membawa kehidupan, jalan yang hanya mengandalkan manusia dan dunia yang berujung pada kehampaan. Orang kaya dalam perumpamaan tadi memilih jalan yang salah. Ia mengandalkan dirinya sendiri, harta dan kenyamanan. Hatinya menjauh dari Tuhan. Lazarus, meskipun miskin dan menderita, tetap berharap kepada Tuhan, dan harapan itu tidak mengecewakan. Saudara-saudari, hidup kita juga selalu berada di persimpangan dua jalan itu. Setiap keputusan kecil, apakah kita mau berbagi, peduli, mengampuni, atau justru menutup diri, menentukan arah hidup kita. Allah tidak menilai kita dari besar kecilnya harta, tetapi dari kasih yang kita wujudkan. Penderitaan yang kita alami pun tidak sia-sia bila kita satukan dengan penderitaan Kristus. Tuhan melihat hati kita, pergumulan kita, dan kesetiaan kita. Akhirnya Yesus mengajak kita untuk sungguh mendengarkan Dia, Sang Sabda yang hidup. Jangan sampai kita seperti orang Farisi, tahu firman Tuhan, tetapi tidak membiarkannya mengubah hidup. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.